Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan-rekan yang masih setia di channel kita ini ya. Nah, hari ini kita masih akan membagikan info khususnya mengenai jaringan komputer untuk para pemula. Adapun yang akan kita sampaikan pada hari ini adalah materi mengenai topologi jaringan komputer. Untuk itu, silakan disimak penyampaian kita berikut ini. Ini adalah judul materi kita atau judul info yang akan kita bagikan pada kesempatan kali ini ya. Judulnya adalah topologi jaringan komputer. Apa yang dimaksud dengan topologi? Nah, topologi jaringan itu adalah hal yang menjelaskan hubungan geometris antara unsur-unsur dasar penyusun jaringan. Apa itu unsur dasar penyusun jaringan? Yaitu node, ya, kemudian link dan station. Ini kita dapat pengertian dari situs https id wikipedia.org yang menjelaskan mengenai topologi jaringan. Jadi dengan adanya topologi jaringan, kita bisa menggambarkan bagaimana posisi-posisi penempatan antara setiap bagian-bagian di dalam jaringan komputer kita. Baik sifatnya adalah secara logis, artinya pola penyebaran data, maupun secara fisik. Artinya kita bisa melihat posisi dengan mata kita di mana letak daripada setiap bagian dalam jaringan komputer kita tersebut. Nah, sesuai dengan pengertian yang sudah kita sampaikan tadi, maka topologi jaringan itu terbagi menjadi dua jenis. Jenis yang pertama itu adalah disebut dengan topologi logik, ya, atau logika. Dari sini kita bisa mengartikan bahwa kita melihat posisi setiap bagian dalam jaringan komputer itu kita pandang sebagai pola penyebaran data. Atau kita lihat bagaimana setiap transfer data itu dikirimkan dalam jaringan kita. Jadi dalam topologi logik kita tidak memandang benda itu atau bagian dalam jaringan itu berdasarkan menggunakan panca indera kita ya. Nah, kita lihat di sini bahwa ada beberapa jenis daripada topologi logik ini ya. Cuman yang kita sampaikan pada saat ini adalah dua jenis ini. Yang pertama yang kita akan terangkan adalah topologi logik yang disebut dengan token ring. Nah, kita bisa lihat gambar ini bahwa dalam pola token ring penyebaran data yang terjadi adalah dia menggunakan sebuah sistem antrian. Ada paket data yang disebut dengan token. Nah, token ini itu akan berpindah sesuai dengan waktu yang ditentukan pada setiap anggota dalam jaringan komputer. Nah, cara kerjanya adalah mana komputer dalam jaringan yang mendapatkan paket token, maka dialah yang bisa menggunakan jaringan tersebut. Kemudian, paket data itu akan dititipkan ke dalam eh, paket yang tadi kita sebutkan, yaitu paket token. Misalkan ya, ini kita lihat ada komputer A, ini komputer A, kemudian paket token berada pada komputer A, lalu paket data itu nanti akan dimasukkan ke dalam paket token, lalu paket token itu akan berjalan mengelilingi jaringan kita. Misalkan yang akan dituju oleh paket data itu adalah komputer C, maka saat paket token itu berada pada komputer C, maka data tersebut akan masuk ke komputer C.
Kemudian komputer C itu bisa menggunakan data. Ya, kenapa? Karena paket token berada kepada komputer C. Komputer lain itu akan juga bisa menggunakan atau mengirimkan data saat paket token tadi berada pada komputer tersebut. Jadi kita bisa narik kesimpulan bahwa dalam topologi logik token ring, data itu akan dikirimkan sesuai dengan gilirannya, ya, sehingga keuntungan daripada jaringan ini adalah jaringan ini minim sekali yang disebut dengan collision atau yang disebut dengan tabrakan data. Karena apa? Karena dia menggunakan sistem antrian. Namun kekurangannya adalah model topologi logik seperti ini ya mengakibatkan pengiriman data itu menjadi lebih lama. Kenapa? Karena dia harus menunggu paket token itu berada kepada komputer tersebut baru dia bisa melakukan pengiriman data. Sehingga mode topologi logik seperti ini yaitu token ring itu sudah mulai dikurangi dan bahkan sampai sekarang kita agak susah untuk menemukan jaringan-jaringan komputer yang menggunakan topologi logik token ring. Oke, pengganti daripada topologi token ring ya itu adalah yang disebut dengan Ethernet. Penggunaan Ethernet sekarang ini sangat banyak sekali, bahkan hampir seluruh jaringan komputer itu menggunakan mode Ethernet. Ya. Nah, bagaimana sistem pengiriman data dalam Ethernet? Di dalam mode Ethernet, setiap komputer itu bisa saja menggunakan jaringan untuk mengirimkan data. Dan tidak usah menunggu adanya paket token atau gilirannya. Akibatnya, ya, atau kekurangannya daripada mode Ethernet ini adalah yang disebut dengan tabrakan data atau collision itu sangat tinggi. Ya, kenapa? Karena memang setiap anggota jaringan itu bisa mengirimkan data kapanpun juga tanpa menunggu yang disebut dengan sistem antrian. Ya. Tapi kelebihannya adalah mode Ethernet ini sangat cepat untuk mengirimkan data. Ya, jadi dia bisa langsung mengirimkan. Nah, ini yang dikembangkan sampai sekarang rekan-rekan sekalian dan kecepatan jaringannya juga sudah luar biasa ya. Apalagi didukung oleh kemajuan jalur transmisi ya. Jalur transmisi yang sangat sekarang ini sudah sangat maju. Oke, berikutnya kita akan berbicara mengenai topologi fisik. Topologi fisik berbeda dengan topologi logik yang memandang posisi di dalam jaringan berdasarkan penyebaran data ya. Kalau ada dalam topologi fisik memang kita melihat di mana posisinya menggunakan panca indera kita, khususnya menggunakan penglihatan kita. Ya, yang pertama terbagilah dia topologi fisik ini menjadi topologi bus. Ya, topologi bus ibaratkan sebuah bus yang modenya adalah memanjang, maka topologi fisik yang disebut dengan topologi bus ini menggunakan satu jalur yang dipergunakan bersama-sama oleh setiap anggota jaringan. Secara fisik bisa kita lihat jalurnya hanya satu, kemudian semua anggota jaringan menggunakan jalur tersebut. Ya. Nah, umumnya topologi ini menggunakan kabel ya disebut dengan kabel koaksial. Kabel koaksial. Nah, model topologi bus ini ya sekarang untuk jaringan LAN itu sudah mulai ditinggalkan. Namun itu masih dipergunakan modenya ini adalah pada jaringan WAN. Kita akan bahas nanti lebih rinci mengenai topologi bus ya pada jaringan WAN. Selanjutnya, mode topologi fisik yang kedua itu adalah topologi ring. Ya, dalam bahasa Indonesia, ring diartikan dengan cincin. Ibaratkan sebuah cincin,
ya, secara fisik kita bisa melihat pola pemasangan jaringan ini itu akan menutup mulai dari sumber jaringan sampai ke ujung jaringan itu akan bertemu. Ya, dia akan bertemu dan membentuk pola seperti cincin. Kode topologi fisik seperti ini kita sudah mulai kurang melihat ya pada jaringan LAN, tetapi di dalam jaringan WAN itu juga sangat banyak dipergunakan. Karena apa? Karena dia memiliki kelebihan ya, yaitu jika jalur utama itu terjadi masalah, maka dia memiliki jalur backup. Ya, itu juga akan kita bahas topologi ring pada jaringan WAN. Berikutnya, kita akan bahas mengenai topologi star. Topologi star di dalam bahasa kita, star itu artinya adalah bintang. Sebuah bintang, jadi dia memerlukan sebuah tempat untuk menjadi tempat pengumpulan ya atau jalur yang akan dilewati oleh seluruh anggota jaringan. Tempat pengumpulan itu kita sebut dengan konsentrator. Nah, konsentrator itu berada di tengah. Nah, umumnya pada zaman dahulu ya, konsentrator ini menggunakan alat yang disebut dengan hub. Ya, kemudian digantikanlah hub ini dengan switch, ya, sehingga pengiriman data itu menjadi lebih cepat ya. Kita juga nanti akan bahas mengenai perbedaan antara hub dengan switch. Nah, mode jaringan star ya saat ini cukup populer ya, cukup populer, banyak dipergunakan di jaringan lokal atau local area network, juga dipergunakan dalam jaringan WAN. Kelebihan daripada jaringan ini ya, yaitu dia memiliki satu jalur untuk satu user atau satu anggota jaringan yang terhubung kepada konsentrator, sehingga kalau terjadi masalah terhadap salah satu jalur, dia tidak mengganggu performan daripada seluruh anggota jaringan. Ya, cukup yang terganggu itu saja yang akan bermasalah. Yang lainnya akan tetap berjalan dengan normal. Tetapi kekurangannya adalah biaya untuk instalasi daripada jaringan dengan topologi star ini cukup mahal ya. Cukup mahal karena jalur itu harus kita bentuk sebanyak anggota jaringan. Jadi kalau misalkan anggota jaringan kita ada 10, maka harus ada kita buat jalur untuk 10 anggota jaringan tersebut. Ini cukup mahal ya. Tetapi kelebihannya bisa kita lihat ya. Tadi pengiriman data itu nanti akan menjadi lebih cepat dan dia tidak mengganggu kalau misalkan ada salah satu jalur yang bermasalah. Yang terakhir adalah topologi mesh. Ya, dalam bahasa kita itu mesh itu artinya adalah jalan. Seperti jaring laba-laba. Kita bisa lihat di gambar bahwa tidak ada konsentrator di situ. Tidak ada konsentrator, ya, tetapi setiap anggota jaringan itu memiliki jalur tersendiri ya menuju ke setiap anggota jaringan yang lain. Nah, ini adalah jaringan yang boleh dikatakan sangat bagus ya kalau kita membuat topologi fisik seperti ini. Kenapa dikatakan sangat bagus? Karena setiap anggota di dalam jaringan itu memiliki jalur khusus menuju ke anggota jaringan lain. Ya, dia memiliki jalur khusus sehingga pengiriman data itu akan langsung terhubung kepada tujuannya. Nah, ini kalau di dalam jaringan LAN ya atau lokal itu jarang dipergunakan ya. Tetapi di dalam jaringan WAN ya, khususnya internet, ini sangat banyak sekali dipergunakan mode topologi fisik yaitu mesh. Kenapa? Karena memang dia menyediakan kualitas penyambungan jaringan yang sangat baik.
Oke, rekan-rekan sekalian, demikian penjelasan singkat kita atau info kita mengenai topologi jaringan. Mudah-mudahan yang kita sampaikan ini bermanfaat untuk rekan-rekan sekalian. Dan terima kasih sudah menyimak video ini. Saya akhiri. Billahi taufiq wadaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.